orang pertama yang saya wawancarai pada hari kedua yaitu Bu Sundari dengan umur 58 tahun. Maksud kedatangan saya ingin mewawancarai Ibu mengenai sosialisasi yang saya lakukan di pengajian. Apakah Ibu siap untuk saya wawancarai? Insya Allah siap. Saya mulai ya Bu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu penting tidak meningkatkan kekebalan tubuh dalam kehidupan sehari-hari maupun selama masa pandemi COVID-19? Itu untuk meningkatkan itu penting, walaupun tidak situasi pandemi itu ya namanya meningkatkan imun itu jadi sangat penting sekali karena untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Terus menurut Ibu apa saja cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh? Banyak sekali. Nomor satu, menjaga kesehatan dengan makan yang rutin. Nah, karena itu sebagai kekuatan kita. Nah, saya pribadi dengan situasi seperti ini saya memang belakangan ini saya memang suka jamu ya, tapi lama memang saya tidak mengkonsumsi jamu, tapi saya usahakan rutin saya mengkonsumsi susu kambing karena kebetulan punya sendiri, walaupun tidak tiap hari, 2 hari sekali, walaupun jumlahnya tidak banyak, itu saya usahakan untuk meminum susu kambing itu. Terus apakah Ibu sering konsumsi jamu? Kalau dulu tuh sering, malah belakangan ini. Nah, kapan hari sudah rencana sudah menyiapkan pon-pon, terus Mbak Rina sosialisasi itu, yaitu sampai sekarang juga belum karena waktu. Makanya saya kan berusaha mengkonsumsi susu kambing itu. Terus biasanya kalau bikin jamu rempah apa saja yang dibikin? Ya seperti biasa yang kita kenal, yang kita dapat. Apalagi tidak beli, ya kunir jahe diberi asam, gula merah. Kalau membuat jamu biasanya ditambahkan gula apa tidak? Kalau selama ini saya kalau minum jamu pakai madu ya, susu itu pakai madu, tidak pakai gula saya. Memang pakai madu murni karena khasiatnya sangat bagus sekali. Kalau jamu-jamu kadang-kadang saya kan dikasih orang itu ya langsung saya minum, nggak tahu beliaunya mungkin pakai gula merah gitu. Setahu Ibu apa fungsi dari jamu yang Ibu buat? Cuma untuk untuk kesehatan kita sendiri, seperti jamu kunir asem itu kan untuk kesehatan gitu. Bagaimana cara Ibu untuk mencegah tertularnya virus COVID-19? Ya tadi nomor satu kita menjaga kesehatan. Terus kita menjaga kesehatan, otomatis menjaga imun kita, makan gitu. Terus ya beraktivitas, berjemur gitu. Walaupun saya tidak setiap hari, kalau aktivitas kelengan kalau sudah kena sinar matahari. Terus ikhlas, perasaan ikhlas itu. Ikhlas menjalani hidup ini, tetap berusaha. Ya kita gini, prinsip saya terus terang ya, saya enggak takut dengan masalah COVID itu ya. Nah, saya tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Ya prinsip saya itu ikhlas, pasrah sama yang kuasa, tetap berdoa, minta selalu diberi kesehatan. Saya lanjut terus, apakah Ibu lebih konsumsi obat daripada jamu jika tubuh kurang sehat? Kan selama ini ya Mbak Lina ya, saya alhamdulillah itu kok namanya tubuh kurang sehat itu ya jarang sekali. Paling saya itu sakitnya hanya batuk, flu batuk itu ya. Itu saja hanya saya mengonsumsi obat hanya satu itu. Kalau masih dikendalikan tidak minum obat, tapi kalau sudah ada pusingnya baru minum obat. Kalau dalam keadaan sehat tidak. Vitamin saja saya juga tidak ini. Itu tadi. Saya memang mengutamakan susu kambing karena susu kambing itu manfaatnya besar sekali untuk tubuh kita gitu. Terus pertanyaan yang terakhir, bagaimana rasanya setelah minum jamu yang saya berikan waktu di pengajian? Ya otomatis sehat, senang itu ya itu karena itu kan jamu yang murah, istilahnya dianggap murah, terus kita juga nggak perlu marut hanya dipotong-potong, tangan kita nggak kuning karena selama ini orang-orang ada mau buat jamu yang diparut itu tanpa kuning gitu ya, ya enak sekali. Rasanya di badan gimana? Ya seger, ini ya seger lah itu. Cukup
Sekian Iya. Bu pertanyaannya. Terima Iya, kasih banyak iya, sudah sama-sama. meluangkan waktu buat Iya, saya ya. iya. Makasih. Saya pamit Bu. Ya, terus saja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang kedua yang saya wawancarai adalah Bu Ilmi dengan umur 23 tahun. Saya ingin mewawancarai Ibu mengenai sosialisasi yang saya lakukan di pengajian. Apakah Ibu siap untuk saya wawancarai? Siap. Pertanyaan yang pertama, penting tidak meningkatkan imunitas tubuh atau kekebalan tubuh dalam kehidupan sehari-hari maupun selama masa pandemi COVID-19? Penting, Kenapa? karena kita sebagai manusia memang butuh sehat. Ya. Kalau kita nggak sehat kan mungkin kita nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Terus apa saja cara untuk meningkatkan imunitas tubuh? Mungkin dengan olahraga, makan yang cukup, istirahat yang cukup, mungkin mengkonsumsi jamu. Terus apakah Ibu sering mengkonsumsi jamu? Sering, Biasanya rempah apa yang dipakai dalam membuat jamu? seperti kunyit, jahe, kunci. Kalau membuat jamu biasanya ditambahkan gula apa tidak? Kadang ditambahkan, kadang tidak. Setahu Ibu, apakah fungsi dari jamu yang Ibu buat? Untuk lebih menyegarkan tubuh, menyehatkan. Bagaimana cara Ibu untuk mencegah tertularnya virus COVID-19? Memakai masker, berjemur. Hanya itu? Hmm. Menurut Ibu lebih suka mengkonsumsi obat atau meminum jamu jika tubuh kurang sehat? Lebih suka jamu. Lebih suka jamu. Bagaimana rasanya setelah minum jamu yang sudah saya kasihkan? Badan hangat, lebih enak aja di badan gitu. Udah cukup itu aja pertanyaannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ketiga yang saya wawancarai yaitu Bu Jamilatun umur 58 tahun. Beliau adalah ketua pengajian An-Nuriyah. Maaf Ibu, saya minta waktunya sebentar. Maksud kedatangan saya ingin mewawancarai Ibu mengenai sosialisasi yang saya lakukan di pengajian. Apakah Ibu siap saya wawancarai? Insya Allah siap. Saya mulai ya. Untuk Ya. pertanyaan yang pertama, penting tidak meningkatkan imunitas tubuh dalam kehidupan sehari-hari maupun selama masa pandemi COVID-19? Sangat penting. Karena kesehatan itu nomor satu. Kalau kita tidak sehat, insya Allah kita tidak bisa beraktivitas. Apa saja cara untuk meningkatkan imunitas tubuh? Cara untuk meningkatkan imunitas tubuh itu antara satu, jaga kesehatan tadi ya, makan yang bergizi, ya, kita praktekkan itu prokes itu kan namanya ya, tetap pokoknya ya kita ikuti aturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu agar kita kesehatan kita terjaga ya. Tidak lupa selalu kita sediakan obat-obatan enggak, tapi kita tetap menambah kesehatan itu dengan cara minum yang herbal. Pertanyaan yang ketiga, apakah Ibu sering mengkonsumsi jamu? Insya Allah sering. Biasanya rempah apa yang Ibu buat dalam membuat jamu? Yang saya buat itu biasanya yang pertama karena itu mulai dulu saya memang sudah diajarkan jamu dan kebetulan ibu saya penjual jamu. Bahan pokok yang pertama adalah kunyit ya, bahasanya yang kunyit, ada jahe, nah, di situ kita tambahkan juga serai, nah, itu yang hangat-hangat itu, ada kayu manis juga. Nah, sebagai pemanisnya itu insya Allah kita tambahkan madu asri, tambah sehat, hangat betul. Kalau membuat jamu biasanya Ibu tambahkan gula apa tidak? Enggak pakai madu. Pakai madu aja. Iya. Kalau memang ada gula aren ya pakai gula aren. Tapi kalau gula pasir insya Allah tidak. Malahan pakai gula merah saja. Kalau memang tidak ada madu, tidak ada gula aren, ya pakai gula merah. Setahu Ibu, apa fungsi dari jamu yang Ibu buat?
Fungsinya adalah ya pertama menghangatkan tubuh, karena tubuh kita kan harus hangat. Kalau tubuh kita hangat, peredaran darah itu insya Allah lancar. Itu yang bisa membuat kita sehat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk mencegah tertularnya virus COVID? Kita praktekkan prokes, ya, cuci tangan, pakai masker, tiap hari jaga jarak, itu sesuai anjuran dari kesehatan. Selalu jaga kesehatan. Pertanyaan selanjutnya, apa Ibu lebih suka mengkonsumsi obat atau meminum jamu jika tubuh kurang sehat Insya Allah minum jamu Mbak. Itu. daripada obat? Insya Allah minum jamu untuk menghangatkan tubuh. Salah satu contoh kalau kita sedang flu seperti ini, yang kita siapkan yaitu tadi jahe, kunyit, itu. Alhamdulillah ada tersedia. Alhamdulillah. Karena mudah didapat. Ya, mudah didapat, di lingkungan ada semua. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana rasanya setelah minum jamu yang sudah saya berikan? Alhamdulillah hangat Mbak. Hangat. Terlalu Kemarin banyak sih. Terlalu banyak jadi. Iya, hangat. Kalau bisa kurang sedikit gitu ya. Kunyitnya yang ditambah ya. Jadi kebadan rasanya hangat. Hangat Mbak. Alhamdulillah. Sepertinya kok mendetok juga. Oh iya. Mendetok. Itu saja Bu yang saya bisa katakan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang keempat yang saya wawancarai yaitu Bu Nasriati, umur 47 tahun. Saya meminta waktunya sebentar Bu. Maksud kedatangan saya ingin mewawancarai Ibu mengenai sosialisasi yang saya lakukan di pengajian. Apakah Ibu siap untuk saya wawancarai? Untuk pertanyaan yang pertama, penting tidak meningkatkan imunitas tubuh dalam kehidupan sehari-hari maupun selama masa pandemi COVID-19? Kenapa? Soalnya kesehatan itu memang harus dijaga. Kalau nggak dijaga, kondisi kita ya lemas toh. Karena jangan dijaga. Pertanyaan selanjutnya, apa saja cara untuk meningkatkan imunitas tubuh? Meningkatkan imunitas tubuh, kita olahraga, minum air putih yang air hangat itu, minum vitamin, makan yang banyak, itu. Terus apakah Ibu sering mengkonsumsi jamu? Kalau jamu, nggak pernah deh. Aku nggak pernah mengkonsumsi jamu. Kalau pernah bikin jamu, biasanya jamu apa yang dibuat? Kalau dibuat kunyit, jahe, itu sama jeruk nipis, madu. Kalau membuat jamu biasanya ditambahkan gula apa tidak? Nggak pernah pakai gula. Soalnya kalau pakai gula takutnya kadar gula, tambah kadar gula. Setahu Ibu, apakah fungsi dari jamu Ibu yang buat? Fungsinya untuk menghangatkan badan supaya badan kita itu sehat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk mencegah tertularnya virus COVID-19? Pakai masker, terus wawancara sama orang berbicara jauh sedikit. Tuh. Selain itu, mungkin ada? Selain itu, Makan yang banyak, jangan lupa. iya, makanan banyak. Terus, pokoknya kita harus jaga jarak Sama orangnya. orang. Ibu lebih suka mengkonsumsi obat atau meminum jamu jika tubuh kurang sehat? Minum jamu ya, minum obat ya. Tapi bukan dalam waktu yang bersamaan. Enggak. Kadang jamu, kadang obat. Kalau memang sudah terpaksa ya minum obat. Kalau enggak ya enggak. Minum jamu aja. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana rasanya setelah minum jamu yang saya berikan di pengajian? Nah, badan enak, enteng, Terasa hangat. hangat. Itu saja pertanyaannya, Bu. Terima kasih.
Masih sudah meluangkan waktu untuk saya ya. Saya pamit. Iya, saya sekarang konsumsi itu Oh, bikin karena sendiri, pakai Bu? iya. Pakai serai juga? Dikasih Iya, madu? dikasih serai, madu, jeruk nipis, terus jahe, kunyit, dirajang, direbus, Ya. bukan sama panci, sama itu kendil yang dari Oh, tanah iya, itu. iya. Yang bagus pakai itu, kalau pakai apa itu panci itu nggak enak. Memang rasanya aja nggak beda. Sampean itu buatnya direbus sampai panci gitu. Iya. Soalnya kan beda pakai panci sama pakai kendil itu beda memang rasanya. Jadi alami yang pakai kendil. Terima kasih Bu, itu saja ya wawancara dari saya. Dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kelima atau orang terakhir yang saya wawancarai pada hari kedua yaitu Bu Jumaati umur 53 tahun. Beliau tidak bisa berbahasa Indonesia, jadi wawancara ini menggunakan bahasa Madura. Gula wawancara nampian mengenai sosialisasi segula selakoaki pengajian. Nampian siap wawancara lagi? Ya, Pertanyaan yang pertama, penting ngapanten bagian dua sehat? penting Kenapa? bisa laku. Terus caranya maklai bagian dua sehat dek emak? Makan sebanyak, minum banyak. Terus ngapa ambian sering minum jamu? Sering Terus biasanya lepan apa sih ambian kebun? temulawak. Ambian biasanya kebun jamu itu tambah gula apa enten? Gula batu. Gula batu. Kegunaannya jamu sampian kebun itu apa? Kebetulan sehat. Bisa laku melulu. Kan bisa laku, tak sehat. Letak sakian lambung. Terus dek remaja nampian malah tak kening toleran virus corona. Maskeran, jaga jarak. Terus ampian lebih seneng minum obat, napa minum jamu mau jadi kurang sehat. Terus pertanyaan saya terakhir, dek remah rasa nampian saya beri jamu gula tepat nih pengajian. Betul sehat, anak nyaman tapi Iwan cetak sembuh dia kok. Iwan cukup sekian kakak konggi bektona bila pamit awon cetak laku malam benar. Kalau kau kata Iwan akan gede ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.